Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini menu utama kita adalah dua pertandingan UEFA Nation League yang sudah berlangsung tadi malam ya, dimana pertandingan pertama mempertemukan Prancis versus Jerman ya, yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0, dimana pertandingannya digelar sekitar jam 8 malam, jadi gue masih sempat nonton ya, dimana Prancis yang berstatus bisa dibilang sebagai tim tamu karena Jerman mainnya kan di Jerman ya. Prancis tidak menurunkan pemain-pemain andalannya dari PSG kecuali Lucas Hernandez ya. Lucas Hernandez dijadikan starter ya, jadikan back tengah. Sisanya adalah Mbappe, Thuram, satu lagi siapa ya? Mbappe, Thuram, Cherki ya, Cherki atau Kolomuani. Kayak yang main tuh Mbappe, Cherki, Kolomuani, ya kan, sama Thuram. Ya, jadi nggak ada ada pemain PSG Due, itu pun turunnya di menit 60 atau 70-an gitu ya. Nggak main dari awal, jadi permainan berlangsung sedang-sedang saja ya. Kedua tim juga nggak ngotot mencari kemenangan. Kelihatannya kayaknya ya memang juara 3 UEFA Nation League ini kayaknya emang nggak terlalu berarti untuk mereka ya. Jadi ya udah mainnya tuh nggak ada yang ngotot, nggak ada yang gimana gitu ya. Meskipun sedikitnya ada ketegangan lah, sedikit lah, intensitas yang lumayan tinggi, tapi itu cuma karena gesekan-gesekan kecil aja. Tapi semua berjalan agak membosankan pertandingannya ya, agak membosankan kalau untuk gua, kayak gua agak ngantuk nontonnya. Tapi Perancis ini ketika dapat bola mainnya kenceng gitu, mainnya kenceng. Jadi Jerman kan yang menguasai pertandingan, Prancis hanya serangan balik, tapi serangan baliknya tuh lumayan efektif. Sampai Mbappe akhirnya bikin gol ya, Mbappe bikin gol dan 1-0 untuk Prancis ya di babak pertama. Mbappe bikin gol, kemudian yang kedua soloran dari Mbappe berhasil diteruskan oleh Olise di akhir babak kedua sehingga menang dengan skor 2-0 ya. Prancis mengunci peringkat ketiga. Dan pastinya menu yang paling spesial adalah final antara Spanyol versus Portugal yang mempertemukan calon pemain terbaik dunia Lamine Yamal dan mantan pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo. Ini kan yang menjadi partai sengit, dimana gua nggak nonton ya, sekali lagi gua hanya menyaksikan lewat highlight aja. Tapi dari statistik, dari permainan yang gue lihat, Spanyol sangat dominan ya. Spanyol sangat dominan dalam segi penguasaan bola, dalam segi peluang. Kemudian mereka juga banyak create chances ya, tapi Diego Costa mainnya bagus, Ruben Dias mainnya bagus, Nuno Mendes apalagi gitu ya. Nuno Mendes bukan hanya bermain bagus, tapi mencetak gol dan menciptakan assist juga. Ya, Nuno Mendes juga berhasil. Sebenarnya Nuno Mendes nggak terlalu berhasil untuk mengunci Yamal sebenarnya. Yamal masih bebas-bebas saja mengirimkan kipas-kipas yang berbahaya ke kotak penalti. Tetapi Yamal tidak bisa menghentikan eksplosivitas dari Nuno Mendes. Nuno Mendes kan sering banget overlap ya. Yamal itu hampir selalu kerepotan dalam mengawal Nuno Mendes. Jadi itu poin penting kenapa Nuno Mendes bisa untuk menciptakan gol dan menciptakan assist untuk golnya Ronaldo ya. Ronaldo juga mencetak gol ya. Ronaldo mencetak gol kedua penyama kedudukan, dimana memanfaatkan umpan Nuno Mendes yang sempat deflection. Kemudian Ronaldo memenangkan duelnya dengan Kukurea dan satu sontekan, satu sentuhan menciptakan gol. Ronaldo being Ronaldo. Sekali lagi gue udah bilang ya di video sebelumnya, Ronaldo tuh being Ronaldo. Kalau dia diberi kesempatan sedikit aja, sekecil apapun, dia akan bisa mengkonversi peluang yang cuma seperempat peluang aja bisa jadi gol. Meskipun umur dia sekarang udah 40 tahun. Jadi Ronaldo tuh being Ronaldo. Tidak akan pernah berubah pemain ini. Instingnya bakal tetap sama. Meskipun dia udah kehilangan kecepatan, dia udah kehilangan lompatan juga, dia udah kehilangan visi mainnya, tapi insting itu tidak akan pernah hilang. Ya. Meskipun semua yang dari dirinya itu fundamentalnya sudah hilang ya,
kecepatan, kemudian akurasi passing, power passing segala macam, tapi insting tidak akan pernah hilang, dan insting itu yang mahal dari seorang Ronaldo ya. Karena dia tetap dijadikan striker utama di usia 40 tahun, dia masih jadi striker utama loh di timnas sekelas timnas Portugal. Ya, 2-2 dan akhirnya harus melalui perpanjangan waktu dan penalti. Ya, penalti tinggal masalah hoki-hokian, dan Morata ya, kapten dari Spanyol, gagal mengeksekusi penalti yang membuat Portugal menjuarai UEFA Nations League untuk kedua kalinya dalam sejarah. Jadi congrats untuk Portugal dan untuk Cristiano Ronaldo. Ini sekali lagi one of achievement. Satu lagi achievement untuk Ronaldo. Tinggal Piala Dunia mungkinnya yang belum didapatkan, dan kalau melihat skuad Portugal yang segila ini ya, 2026 sih mereka kontender juara sih Piala Dunia. Bayangkan aja di belakang juga lumayan gemuk skuadnya. Di tengah gemuk ya kan, ada Vitinya, ada Palinya, ada João Neves gitu ya, Bruno Fernandes, Bernardo Silva dan segala macam. Di depan juga mereka gemuk ya, ada Ronaldo, ada Gonzalo Ramos, ada Rafael Leao, ada Joe Felix gitu ya, banyak, Conceição, Neto, Jota, banyak sekali gitu pemain-pemain yang usianya matang itu sekarang sedang dalam peak-peaknya. Vitinya lagi peak-peaknya, Nuno Mendes lagi peak-peaknya, ya kan. Kemudian Vitinya lagi peak-peaknya, João Neves lagi peak-peaknya. Hampir semua pemain Portugal tuh lagi di masa peaknya, ya. Jadi mereka akan jadi kontender serius sih. Yang paling penting adalah tidak ada ketoksikan di tim ini. Sekali lagi gue katakan, di video sebelumnya gue katakan, apa yang dilakukan oleh Ronaldo sekarang itu menurut gue hal yang positif untuk Portugal. Kenapa? Biasanya Ronaldo itu menciptakan situasi yang toksik biasanya di tim ini. Biasanya ya. Tapi sekarang itu Ronaldo itu udah benar-benar menurunkan egonya, menurunkan emosinya, benar-benar sudah menurunkan semuanya lah, gitu. Jadi kayaknya dia juga udah sadar kalau dia udah bukan yang terbaik. Nah itu justru akan menjadi hal yang positif untuk Portugal. Ya dimana nanti kan kalau Ronaldo turun, artinya kan akan ada pemain yang naik ya. Ya, yang PD-nya naik, kayak kemarin pun kan yang jadi leader kan bukan Ronaldo. Bisa gue bilang ya, Ronaldo udah jarang sekali vokal sama di pertandingan tuh, udah jarang sekali vokal. Yang sering vokal tuh sekarang Bruno Fernandes justru. Ya, dan memberikan kesempatan Bruno untuk vokal juga menurut gue adalah kesempatan yang baik untuk bisa mencari pemimpin baru di tim ini. Karena ya Ronaldo dengan usia yang segitu agak mustahil ya dia akan bertahan sampai 4-5 tahun lagi, agak mustahil ya. Mungkin dia akan selesai mengakhiri karirnya di Portugal mungkin setelah Piala Dunia 26 ya. Setelah Piala Dunia 26, karena dia juga masih bisa digunakan di usia 41 tahun berarti ya. Mungkin di usia 41 dia akan memikirkan untuk pensiun dari timnas Portugal. Karena kalau dari tadi pun, di pertandingan tadi pun, sebenarnya kalau bicara objektif memang Ronaldo udah habis banget ya. Ronaldo udah habis banget. Tapi sedikit yang tersisa dari Ronaldo aja itu masih bisa berguna untuk timnas ini, untuk timnas Portugal. Jadi sekali lagi Ronaldo being Ronaldo ya, instingnya masih bisa digunakan sampai Piala Dunia, dan we'll see ya. Dengan kemenangan di UEFA Nations League ini, apalagi mengalahkan juara Euro gitu ya, apakah Portugal nanti akan bisa menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka? Karena apa yang belum yang didapatkan Ronaldo itu kan tinggal Piala Dunia doang kan, semuanya sudah didapat oleh Ronaldo. Dan gue harapkan, ini gue benar-benar berharap ya Ronaldo bisa juara Piala Dunia 2026 sih ya. Supaya nanti ketika Ronaldo, Messi pensiun itu dua-duanya punya cerita yang sama gitu kan. Sangat sangat indah ceritanya gitu ya kalau dua-duanya dapat Piala Dunia di ujung karirnya gitu kan. Akhir yang sangat indah gitu. Oke, itu aja tentang pertandingan tadi ya. Baik.